Brazil dan sepak bola adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagi mereka, sepak bola bukan sekedar olahraga, bahkan hampir seperti keyakinan. Dengan koleksi gelar juara terbanyak, Brazil selalu datang ke turnamen sebagai raksasa yang ditakuti. Namun, tahukah Anda, sebelum kejayaan di tahun 2002, Seleção hampir saja menjadi penonton, sebab perjalanan menuju Korea-Jepang adalah periode paling kelam dalam sejarah kualifikasi mereka. Brazil tampil terseok-seok, kehilangan taring, dan sempat berganti pelatih sebanyak 4 kali, dari Vanderlei Luxemburgo hingga akhirnya Luiz Felipe Scolari. Bayangkan, tim sebesar Brazil harus menelan 6 kekalahan di babak kualifikasi zona CONMEBOL. Kepastian lolos baru didapat pada laga terakhir melawan Venezuela. Saat itu, publik dunia meragukan mereka. Banyak yang bertanya, apakah era keemasan Brazil sudah habis? Bahkan sang legenda Pelé sempat memberikan kritik tajam sebelum turnamen dimulai. Brazil saat ini tidak punya organisasi. Saya bahkan ragu mereka bisa melewati fase grup. Meski demikian, mereka bisa menjawab keraguan tersebut hingga membuktikan di akhir turnamen sebagai juaranya. Keadaan tersebut hampir sama dengan kondisi Brazil saat ini, penuh drama pergantian pelatih dan terseok-seok di kualifikasi Piala Dunia 2026 serta menelan 6 kekalahan pula. Pertanyaannya, apakah keadaan di akhirnya juga akan sama? Kesulitan di awal namun sanggup menjadi kampiun di akhirnya? Untuk mengenang memori lama tersebut, mari ikuti sejarahnya. Untuk memahami mengapa gelar 2002 begitu berarti, kita harus kembali ke 4 tahun sebelumnya, yaitu Piala Dunia Prancis 1998. Brazil datang sebagai juara bertahan, sang jawara Piala Dunia 1994 USA. Kala itu, mereka datang dengan mengandalkan pemain terbaik dunia di pundak mereka, yakni Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Dunia menanti kedikdayaan, keindahan, dan pesta kejayaan Brazil. Namun yang terjadi justru sebuah misteri yang hingga kini masih sering diperdebatkan. Sesaat sebelum partai final melawan tuan rumah Prancis, Ronaldo dikabarkan mengalami kejang-kejang hebat di hotel timnas Brazil. Namanya sempat dicoret dari daftar susunan pemain, namun kembali dimasukkan di menit-menit terakhir menjelang laga final dimulai. Roberto Carlos menerangkan tentang suasana mencekam saat itu di kamar hotel. Ronaldo terlihat membiru, giginya rapat dan mulutnya berbusa. Itu adalah pemandangan paling menakutkan yang pernah saya lihat. Saat itu, sepak bola bukan lagi prioritas kami. Kami hanya ingin dia selamat. Di tengah jalannya laga, Ronaldo tampil seperti bayangan. Ia lunglai dan Brazil pun hancur. 2 sundulan Zinedine Zidane dan 1 gol Emmanuel Petit memastikan Prancis menang telak 3-0. Luka itu sangatlah dalam, bukan hanya karena kalah di final, tapi juga karena pahlawan mereka, sang fenomeno, yang berjuang hingga hampir kehilangan nyawanya. Kami memang kalah di Piala Dunia, tapi saya memenangkan pertandingan lain, yaitu nyawa saya. Saya tidak ingat apa yang terjadi saat kejang, tapi saya tahu saya harus bermain untuk rekan-rekan dan negara saya. Itulah yang dikatakan Ronaldo usai kekalahannya di final. Setelah itu, Ronaldo dihantam cedera lutut parah berkali-kali di level klub. Banyak dari kalangan pengamat medis mengatakan bahwa karirnya sudah tamat. Di sisi lain, Brazil berangkat ke Piala Dunia selanjutnya pada tahun 2002 di Korea, Jepang dengan membawa trauma 1998 dan seorang striker yang lututnya dianggap sudah sangat rapuh. Brazil datang ke Korea Selatan dengan mengandalkan wajah-wajah seperti Ronaldo sebagai ujung tombak dan disokong di tengah oleh Rivaldo, Ronaldinho,
Gilberto Silva, serta Kleberson. Sementara di posisi sayap masih bertumpu pada Roberto Carlos dan Cafu. Di lini belakang ada trio tangguh Lucio, Edmilson, dan Roque Junior. Mereka mengawali Piala Dunia 2002 di fase grup dengan sangat mudah dan tanpa hambatan. Brazil tergabung di grup C, dan ujian pertama datang dari Turki. Sempat tertinggal terlebih dahulu, namun Brazil sanggup comeback dan akhirnya menang tipis 2-1 berkat gol Ronaldo dan penalti Rivaldo. Kemenangan ini pun serta-merta membangkitkan mental juara mereka. Setelah itu, Brazil tak terbendung dengan melibas Cina 4-0 dan menghancurkan Costa Rica 5-2. Dengan demikian, Brazil lolos ke 16 besar dengan status sebagai juara grup. Namun sayangnya, kejutan terjadi di grup lainnya, di mana Prancis menjadi juru kunci grup A dan gagal lolos dari fase grup. Sehingga hal ini membuat kecewa para publik dan fans Brazil di penjuru dunia, di mana laga balas dendam yang ditunggu-tunggu tak akan pernah terjadi di Piala Dunia edisi 2002 itu. Selanjutnya pada babak 16 besar, mereka bertemu dengan Belgia di fase gugur. Meski Belgia sempat memberikan perlawanan sengit, namun lewat penyelesaian klinis Rivaldo dan serangan balik cepat Ronaldo, Brazil sukses mengakhiri laga dengan skor kemenangan 2-0. Berlanjut di babak perempat final, mereka telah ditunggu Inggris yang sebelumnya dengan perkasa telah mengkandaskan Denmark dengan skor 3-0. Pada laga Brazil versus Inggris inilah terjadinya momen sihir Ronaldinho muda, dan kemudian dikenal sebagai salah satu laga paling ikonik. Melawan Inggris yang bertabur bintang dengan duet tembok kokohnya Sol Campbell dan Rio Ferdinand, sementara di tengah ada trio Manchester United yakni Paul Scholes, Nicky Butt, dan David Beckham, lalu di depan ada duo Liverpool yakni Emile Heskey dan si bocah ajaib Michael Owen. Pada jalannya laga, Brazil sempat tertinggal terlebih dahulu oleh gol Michael Owen. Namun kemudian, Rivaldo menyamakan kedudukan. Dan akhirnya Ronaldinho mencetak gol tendangan bebas jarak jauh yang melegenda. Gol yang membuat David Seaman seolah lupa dengan jati dirinya sebagai penjaga gawang top dunia. Ronaldinho sempat bercerita, "Saya melihat David Seaman berdiri agak maju dari garisnya. Cafu sudah memberitahu saya sebelumnya bahwa Seaman sering melakukan itu. Itu bukan keberuntungan, itu adalah perhitungan tim Brazil kami." Meskipun kemudian ia mendapatkan kartu merah yang mencoreng laga epik atas Inggris itu, syukurnya 10 pemain Brazil yang tersisa sukses mempertahankan keunggulan 2-1 hingga pada akhir laga. Melangkah ke semifinal, Brazil bertemu kembali dengan Turki. Turki kembali menjadi batu sandungan dan sempat menyulitkan. Laga pun berlangsung buntu hingga menit ke-49. Dengan gaya rambut kuncun yang nyentrik dan memang disengaja untuk mengalihkan perhatian media dari cedera yang dialaminya, Ronaldo sukses mencetak gol unik menggunakan ujung kaki. Gol tunggal Ronaldo itulah yang membawa Brazil lolos ke partai puncak di laga final pada 30 Juni 2002 yang bersejarah, yang berlangsung di Yokohama, Jepang. Sebuah laga yang menjadi sebuah harapan, sebuah momentum, dan sebuah misi penebusan dari sang fenomeno. Dan tiba waktunya, Stadion Internasional Yokohama kini menjadi saksi pertemuan dua kekuatan terbesar dunia, yaitu Brazil melawan Jerman. Ini adalah duel antara kiper terbaik dunia, Oliver Kahn, melawan striker terbaik dunia, Ronaldo. Jerman juga tengah dihuni pemain-pemain top pada era itu, sebut saja seperti Miroslav Klose, Oliver Bierhoff, Bernd Schneider, Christian Ziege, dan Christoph Metzelder. Sepanjang laga berjalan sangat ketat dan alot, hingga pada menit ke-67, Kahn melakukan kesalahan fatal saat mencoba menangkap tendangan Rivaldo, namun bola muntah langsung disambar Ronaldo. Suasana seisi Yokohama kemudian berubah menjadi bertambah bergemuruh. Semua mata yang menyaksikan di seluruh dunia berkata dalam benak mereka, sepertinya Brazil akan segera berpesta malam ini. Dan benar saja, sebuah gol tambahan kembali tercipta. Menit ke-79, sebuah kerjasama apik yang berawal antara Kleberson dan Rivaldo membuat bola sampai ke kaki Ronaldo. Dengan tenang, kaki kanannya mengarahkan bola ke sudut gawang Oliver Kahn. Mengenai momen itu, Oliver Kahn berkata, "Satu-satunya hiburan bagi saya adalah kalah dengan pemain yang memang berasal dari planet lain. Ronaldo adalah sosok yang tidak bisa dihentikan. Dia memiliki insting yang tidak dimiliki manusia biasa." Gol tersebut selain mengukuhkan Brazil sebagai juara Piala Dunia ke-5 kalinya, juga menjadi gol ke-8 Ronaldo sekaligus mengokohkannya sebagai top skor. Pierluigi Collina, wasit yang memimpin laga final saat itu, sempat berkomentar bahwa Ronaldo adalah seorang jenius. Di lapangan hari itu, saya melihat seorang pria yang sedang menulis kembali sejarahnya sendiri. Itu adalah penampilan yang paling emosional yang pernah saya pimpin. Dan saat peluit panjang berbunyi, Brazil akhirnya berhasil menang 2-0 dan menjadi kampiun.
dengan catatan 100% kemenangan tanpa perpanjangan waktu ataupun tanpa adu penalti. Ronaldo menangis di pinggir lapangan, bukan karena sakit, tapi karena sebuah misi penebusan yang akhirnya mampu dituntaskan. Tujuh kemenangan dari 7 pertandingan. Sebuah rekor sempurna yang belum terpecahkan hingga hari ini. Gelar Penta atau gelar kelima ini membuktikan satu hal. Jangan pernah meremehkan raksasa yang sedang terluka. Tim 2002 bukan hanya tentang taktik Luis Felipe Scolari, tapi tentang sinergi Jogo Bonito Trio R, Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho, serta ketangguhan Cafu dan Roberto Carlos di sisi sayap. Mereka adalah standar emas sepak bola yang indah dan memukau. Football Energizer, terima kasih telah menyaksikan perjalanan yang begitu sangat legendaris ini. Menurut kalian, apakah akan ada lagi generasi Brazil yang sedahsyat skuad 2002? Dan mungkinkah terulang momen yang sama pada Piala Dunia 2026 nanti? Mengingat kondisi Brazil saat ini juga sedang terluka dengan menjalani fase kualifikasi dengan babak belur. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.